Malam ini saya akan coba sharing cerita sedikit tentang pengalaman saya dan aktivitas saya dengan beberapa teman di Kota Bandung, khususnya terkait dengan kegiatan di mana tempat saya selama ini kabur atau escapology. Saya mau cerita, Common Room itu sebetulnya sebuah platform terbuka untuk kegiatan seni, budaya, dan pemanfaatan teknologi atau ICT media. Organisasi ini pertama kali kita kembangkan pada sekitar tahun 2003, setelah sebelumnya sejak tahun 2001, saya dengan beberapa teman itu bikin sebuah organisasi namanya Bandung Center for New Media Arts. Sebuah organisasi yang secara khusus dikembangkan untuk melakukan serangkaian riset atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi media, khususnya media digital dan internet. Tahun 2003 kita mulai menggunakan atau memanfaatkan Common Room sebagai semacam platform yang mempertemukan banyak sekali individu, komunitas, dan organisasi di Kota Bandung dan beberapa kota lain baik di dalam maupun di luar negeri. Seperti yang kita lihat, kegiatan Bandung Center itu dimulai pada tahun 2001 dan harus berhenti pada tahun 2006 dan kemudian secara perlahan pada tahun 2003 aktivitas yang kita kembangkan di Common Room itu bermutasi menjadi kegiatan-kegiatan yang fokus pada upaya-upaya untuk mengembangkan potensi kreativitas dan inovasi di level masyarakat luas. Ini beberapa taktik, trik, konsep, dan gagasan-gagasan yang mendasari kegiatan kita di Common Room. Ada satu istilah yang selama ini kita gunakan untuk mendandai apa itu Common Room, yaitu Place 2.0. Sebuah tempat, barangkali selama ini kalau kode 2.0 beberapa teman barangkali lebih familiar dengan Web 2.0. Sebetulnya ya rada-rada mirip gitu. Apa yang kita pikirkan waktu itu adalah sebetulnya apa kira-kira yang akan terjadi kalau misalnya konsep tentang Web 2.0 ini kita tarik kembali ke dunia nyata. Kita ambil konsep Web 2.0 itu kita jadikan konsep Place 2.0, kita kembangkan satu tempat, ruang fisik yang memungkinkan orang untuk mengembangkan ide, aktivitas, inisiatif, atau apapun yang berhubungan dengan public knowledge dan creativity. Orang bisa datang, ngobrol, diskusi, berinteraksi, dan kemudian menciptakan sesuatu yang buat mereka menarik. Contested space, ruang kontestasi. Apa itu ruang kontestasi? Sebuah ruang di mana kita bisa berinteraksi, bisa berdialog, juga melakukan proses-proses negosiasi, tawar-menawar, atau kalau perlu konfrontasi, berantem sekalian. Kenapa ini penting? Karena menurut kita, proses-proses semacam ini justru sangat penting untuk mengembangkan apa yang disebut sebagai potensi kreativitas, inovasi, dan kebebasan. Kalau misalnya orang kreatif nggak berantem, itu nggak rame. Kalau misalnya kita nggak gulat, ngomongin konsep artistik, nggak jotos-jotosan, itu nggak seru. Artinya, proses kontestasi, berkompetisi, ngadu bagus-bagusan ide, bagus-bagusan gagasan, bagus-bagusan keterampilan itu sebetulnya bukan sesuatu yang harus kita jauhi. Malah kalau misalnya berantem urusan konsep, menurut saya bakal lebih bagus daripada berantem urusan yang nggak penting. Jadi ada Place 2.0, ada ruang kontestasi, terus yang ketiga itu ada ruang ketiga atau third space. Sebuah ruang yang semi-regulated, yang intinya mencoba untuk menyediakan satu kegiatan yang mengutamakan praktik berbagi dan saling belajar. Jadi ruang ini selalu ada di wilayah antara yang formal dengan yang informal, antara yang komunitas dengan organisasi, antara yang individu dan kolektif, antara yang online dengan yang offline, antara penggunaan new media dan old media, antara yang lokal dengan yang global. Kenapa menurut kita third space ini penting? Karena menurut kita di Bandung selama ini kita hidup berada di bawah bayang-bayang hegemoni pola berpikir yang biner. Benar, salah, surga, neraka, hitam, putih, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan pola berpikir oposisi biner ini sebetulnya bisa jadi sudah tidak lagi relevan untuk menjawab persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari yang semakin hari semakin kompleks. Artinya kita harus mulai membiasakan diri menjadi figur yang
fleksibel, yang dinamis, yang siap bertemu dengan berbagai macam situasi dan kondisi yang beragam, yang tidak bisa sekedar dipilah menjadi benar atau salah, hitam atau putih, kanan atau kiri, beragama atau ateis. Jadi sebetulnya sebagai manusia kita punya spektrum kehidupan yang jauh lebih luas daripada hanya berpikir di antara kedua persoalan itu. Jadi di Common Room kita mengembangkan semacam unit-unit taktis, semacam kelompok kerja yang dibentuk secara formal maupun informal, yang fungsinya menjadi semacam katalis, sebagai provokator, sebagai agitator, sebagai gerilyawan kalau diperlukan, untuk mendorong terjadinya apa yang kita sebut sebagai public participatory program. Jadi kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan publik secara luas, sekaligus juga kegiatan yang bisa di-share dan dibagikan ke orang banyak. Ini adalah semacam unit ad hoc, mungkin seperti teman-teman yang mengerjakan TEDx Kemang, TEDx Jakarta, TEDx UI, terus TEDx Bandung, dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang memang punya inisiatif dan kurang kerjaan sebetulnya. Terus, apa yang dikembangkan sebetulnya adalah salah satu upaya untuk memberikan respons-respons tertentu terhadap situasi sekeliling yang sudah sedemikian dinamis dan termediasi oleh berbagai macam hal, salah satunya teknologi. Jadi situasi perubahan, situasi yang begitu kompleks, situasi yang begitu rumit, itu sebetulnya membutuhkan jalan untuk mencari solusi tertentu supaya ya hidup tidak semakin susah gitu. Dari sini kita juga mengembangkan apa yang kita sebut sebagai performative action, aktivitas yang memiliki aspek-aspek performatif, mencampurkan apa yang ada di dalam imajinasi dengan apa yang ada di dalam kenyataan sehari-hari. Kenapa mencampur imajinasi dan kenyataan itu penting? Karena menurut kita, menurut banyak orang barangkali, bahwa kreativitas dan inovasi itu tidak hanya dapat semata-mata mengandalkan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu perubahan. Kehidupan sehari-hari itu membosankan. Dan yang tahu bagaimana caranya supaya kehidupan sehari-hari itu tidak membosankan hanya imajinasi kita. Gimana caranya supaya imajinasi itu bisa keluar dan mewujud menjadi sesuatu yang konkret dalam kehidupan nyata kalau nggak kita campur. Kalau misalnya kita serahkan semuanya kehidupan seperti itu saja, barangkali dari zaman Batu sampai sekarang kita masih bikin babi guling gitu ya, kayak Obelix. Tapi ternyata enggak, kita punya ide, kita punya imajinasi, kita punya keinginan, kita punya perasaan, dan barangkali salah satu trik untuk dapat menciptakan inovasi dalam kehidupan sehari-hari itu adalah berani mencampur apa yang ada di dalam kepala kita dengan apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan-kegiatan yang kita kembangkan di Common Room itu gini, batasnya nggak pernah jelas. Kita selalu berada di wilayah abu-abu, kita selalu berada di wilayah yang unstable, antara yang nyata dan yang nggak nyata, antara yang politis dengan yang apolitis, antara yang komersial dengan yang nggak komersial gitu. Tapi intinya ada beberapa wilayah irisan yang mempertemukan banyak sekali kegiatan-kegiatan di Common Room. Yang pertama itu prinsip-prinsip kebebasan, karena menurut kita ini yang paling penting dan ini yang membuat kita bisa bertahan hidup dan survive sampai hari ini. Terutama buat mereka-mereka yang punya karir di bidang kreativitas. Kalau misalnya nggak punya jiwa yang bebas, ke laut aja loh. Terus selain itu juga kita mengupayakan apa yang kita sebut sebagai art and knowledge production. Kenapa seni dan produksi pengetahuan itu menjadi penting? Karena menurut kita, seni tanpa pengetahuan itu nihil. Begitupun sebaliknya, pengetahuan kalau dikembangkan tanpa seni, ya omong kosong juga, karena akan menjadi sesuatu yang sangat membosankan. Selain itu, kita juga berusaha untuk mendorong apa yang kita sebut sebagai kolaborasi yang total. Kalau bisa seniman jangan main sama seniman aja, kalau bisa seniman main sama centeng, sama preman, sama orang dengan penyakit HIV AIDS, dengan pecandu narkoba, dengan siapapun yang memang menjadi bagian dari sehari-hari kita. Biasanya kalau misalnya saintis mainnya sama saintis, seniman mainnya sama seniman, desainer mainnya sama desainer, itu kalau dalam bahasa yang paling sederhana namanya incest. Nah, perkawinan incest itu biasanya melahirkan anak-anak yang kerdil, baik otaknya maupun jiwanya. Jadi ya, sebaiknya kita bergaul sajalah.
berkolaborasi dengan siapapun yang memang menurut kita punya kemampuan yang spesifik, punya pengetahuan yang spesifik, dan punya kelebihan yang perlu kita share dengan orang banyak. Nah, semuanya kita kembangkan dengan memanfaatkan kultur media. Karena bagaimanapun kultur media hari ini itu fungsinya hampir sama seperti Tuhan. Ada di mana-mana, omnipresence. Kita bisa ngirim teks ke orang yang kita cintai, yang entah ada di mana, hanya dengan device yang sangat kecil gitu ya, dengan teknologi yang sangat sederhana, atau dengan teknologi yang sangat rumit sekalipun gitu. Yang kita maksud sebagai media culture itu tidak hanya melulu berhubungan dengan media digital atau teknologi, tapi juga barangkali sesuatu yang sederhana. Tulis-menulis, gambar-menggambar, memotret, melukis, dan lain sebagainya. Jaringan. Barangkali sekarang adalah abadnya kerja jaringan. Kita setelah menjalankan banyak hal, kemudian mengetahui bahwa sebagai individu kita nggak bisa hidup sendiri. Mau nggak mau kita harus bekerja sama dengan orang. Tapi masalahnya setiap orang itu punya social bubble-nya sendiri. Dia hidup di dunianya sendiri-sendiri. Maka dari itu kerja jaringan menjadi salah satu solusi untuk menembus social bubble itu. Ini peta kota Bandung. Kalau misalnya ini animasi yang bergerak, kita bisa bayangkan setiap titik itu adalah satu titik kumpulan titik yang tidak teratur, kacau balau, disorganized, chaos, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan barangkali situasi ini bukan hanya terjadi di Bandung, tapi juga terjadi di mana-mana di Indonesia. Yang namanya kebijakan publik nggak ada hubungannya sama infrastruktur, nggak ada hubungannya sama superstruktur, nggak ada hubungannya sama masyarakat sipil, nggak ada hubungannya sama private sector, tapi entah bagaimana mereka bisa saling terhubung dengan caranya sendiri. Nah, di Bandung kita punya beberapa potret situasi yang diantaranya Bandung sekarang itu mengalami urban distress. Kita punya tingkat urbanisasi yang luar biasa tinggi, polusinya luar biasa tinggi. Ada bencana ekologi yang terus-menerus terjadi setiap hari di kota Bandung. Terus ada historical dementia, pelupaan sejarah. Orang nggak tahu sejarah kotanya. Kotanya berantakan karena kita nggak tahu sejarah kita sendiri. Terus ada brain drain, orang-orang berbakat, orang-orang yang memiliki kemampuan khusus di Bandung itu kabur karena di Bandung nggak ada uang. Kita harus pergi ke kota lain supaya kita bisa survive. Sementara potensi kotanya luar biasa. Ada proses gentrifikasi. Bandung disebut sebagai kota kreatif, tapi 5 tahun terakhir harga lahan dan properti semakin mahal, harga produksi semakin mahal. Terus ada kapitalisme yang luar biasa liar. Kita punya aturan, tapi sebetulnya aturan itu nggak penting. Nah, di Bandung kita punya infrastruktur yang generik, kita punya komunitas yang terbuka, ada teknologi, ada jaringan wireless, dan ini yang penting smart mob. Dan TEDx ini sebetulnya smart mob ya, mafia-mafia yang cerdas. Dan untuk menangani situasi yang serba chaos seperti tadi, kita memang harus melakukan konspirasi-konspirasi tertentu gitu, dengan orang-orang yang memang memiliki kecerdasan atau memiliki kemampuan-kemampuan yang spesifik. Tahun 2008, karena masalah-masalah yang tadi ada 11 orang anak muda meninggal, 8 orang polisi dipindah tugaskan, ada 3 orang mahasiswa yang harus masuk penjara. Ada konser underground yang nggak ada sponsornya, nggak didukung sama pemerintah, tapi didukung sama tukang beras dari Garut. Ini luar biasa sebetulnya, modal sosial yang luar biasa. Ketika industri konveksi di Bandung dan di Indonesia lagi lesu, di Bandung ada festival kaos oblong, 3 hari transaksinya 16 miliar, lumayan. Tapi masalahnya, kalau mau bikin konser-konser kayak gini, kita urusannya sama polisi, ini acara dibubarin sama polisi. Jadi, despite of its creativity and potentials, Kota Bandung itu sebetulnya dikubur oleh aparatnya sendiri. Selama 2009 sampai 2010 kita kembangkan macam-macam aktivitas dari mulai workshop, pameran, pertemuan forum, diskusi, dan lain sebagainya. 2009 ada 77 kegiatan, 2010 ada sekitar 108 kegiatan. Dari sekian kegiatan itu, sebagian besar adalah tentang kesenian, selanjutnya tentang teknologi, tentang antropologi, hukum, hak asasi, dan lain sebagainya. Ada keterlibatan perempuan dan laki-laki ini penting loh. Kesetaraan gender itu menurut saya bukan hanya bullshit yang disuarakan oleh orang-orang aktivis LSM, tapi menurut saya kesetaraan gender itu adalah satu syarat penting untuk bisa mengembangkan potensi kreativitas dan inovasi kita. Outreach, ini aneh. Komitmen kita lokal tapi nggak tahu kenapa
loncat langsung ke internasional mungkin karena ada teknologi juga. Nah ini contoh-contohnya, penari-penari pantun buhun dari Subang, pertemuan internasional yang membahas pemanfaatan teknologi media dan masyarakat sipil, bikin workshop body hacking sama seniman dari Jepang selanjutnya, bikin pameran tentang kota dan urbanisme, mengunjungi satu wilayah yang sekarang rusak total di kota Bandung, ini daerah Citatah, satu daerah yang sekarang rusak total karena pertambangan liar di sana. Proyek jangka panjang kita menghijaukan kembali Gunung Manglayang yang ada di sebelah timur kota Bandung. Ini adalah proyek masa depan yang menurut kita dapat menyelamatkan kota Bandung dari bencana ekologi yang sekarang sedang dihadapi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi dan bisa saling berbagi inspirasi. Hatur nuhun.